Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah, hujan yang deras ini mengingatkan saya kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian tidak melihat air yang kalian gunakan untuk minum? Siapa yang menurunkan itu? Kalian yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Subhanallah. Ini satu ayat singkat, pendek, tetapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun bentuk air yang ada di muka bumi ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya dari langit untuk kita sebagai manusia. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa air yang turun berupa hujan ke atas muka bumi ini, itu merupakan berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sekarang ketika hujan turun justru banyak membawa bencana? Kalau seandainya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hujan turun merupakan berkah, manfaat untuk manusia, dan ternyata ada di sana hujan turun menjadi bencana, maka ketika hujan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan, harusnya kita sebagai manusia ini mencoba untuk introspeksi diri. Kenapa ini menjadi bencana? Kita perlu tahu ya, betapa banyaknya bencana yang disebabkan oleh hujan. Maka dari bencana ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bencana itu akan menjadi 3 poin ya. Berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama, bencana bisa jadi akan menjadi salah satu bentuk ujian keimanan. Buat siapa? Buat mereka yang beriman. Ketika ada seorang hamba Allah, dia beriman, maka musibah ini akan menjadi ujian untuk dia. Yang kedua, buat hamba Allah yang terkadang beriman, terkadang tidak beriman, maka musibah ini akan menjadi teguran untuk dia. Dan yang ketiga, ketika bencana atau musibah ini menghampiri hamba Allah yang tidak beriman, maka itu akan menjadi azab. Mari, ketika hujan ini menjadi bencana, kita lihat. Kalau seandainya kita merasa kita beriman dan kita mengharapkan bahwa kita termasuk bahagian orang yang beriman, tabahlah dengan ujian yang Allah berikan ini. Ketika hujan itu menjadi musibah, bisa banjir, ya, bisa bandang, bisa membuat tanah longsor dan lain sebagainya. Tabahkan iman kita. Yang kedua, kalau seandainya kita merasa iman kita naik turun, maka hendaknya musibah hujan ini yang menyebabkan banjir, longsor dan lain sebagainya ini menjadi teguran buat kita. Ada yang kurang apa dari saya? Kalau seandainya dari segi ibadah mungkin kita sudah termasuk bahagian orang yang beriman, maka ada segi yang lain lagi yang harus kita lihat. Terkadang banyak orang yang secara keimanan dia beriman, tetapi mungkin untuk sisi lain dia kurang beriman. Contoh misalkan secara pribadi beriman tapi attitude-nya tidak beriman. Dia sholat tapi buang sampah sembarangan. Dia sholat tapi menggunduli hutan. Maka secara sholatnya dia beriman tapi attitude-nya tidak beriman. Dan ini teguran dari Allah. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Karena kita tahu air ini tidak punya emosi. Air ini tidak punya nafsu, air tidak punya dendam. Akan tetapi dia diturunkan oleh Allah sebagai bentuk teguran buat mereka-mereka yang mungkin selama ini terjadi kekurangan dalam keimanannya. Dan yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik, ini yang sangat tidak kita harapkan kalau seandainya hujan itu menjadi azab buat kita. Mudah-mudahan nomor satu ketika ada bencana ini, nomor satu itulah yang kita harapkan. Dengan keimanan kita Allah uji dengan bencana ini. Kalau seandainya Allah tegur dengan bencana hujan ini, maka hendaknya kita segera berbenah diri. Karena Allah sudah tegaskan ya dalam firman-Nya bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahr, bahwa terjadi kerusakan di atas muka bumi ini sebabnya adalah karena tangan-tangan manusia. Hendaknya itu yang menjadi bahan renungan kita bersama. Dan Allah menurunkan air dari langit supaya dengannya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Maka hujan pun turun dari langit atas izin Allah, membasahi bumi, mengairi liukan sungai, menghijaukan alam. Hujan adalah pertanda kehidupan, sehingga ketika hujan turun, sejatinya adalah keberkahan Allah yang menyirami kita. Sayangnya, banyak manusia tidak menyadari keberkahan ini dan melihat dari sisi yang berbeda. Hujan adalah banjir, hujan adalah penyakit flu, dan hujan adalah bencana.
Maka benarlah apa yang diceritakan Allah tentang watak dan karakter dasar manusia yang selalu lupa akan nikmat, lupa akan bersabar dengan ujian. Dan jika kami merasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah mereka menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Al-Quran Surah Hud ayat 9 hingga 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Meningkatnya intensitas hujan di beberapa kota besar menjadi penanda bahwa musim penghujan penuh berkah telah tiba. Namun beberapa titik lokasi justru mensikapinya dengan skeptis bahwa musim hujan berarti musim banjir. Maka bersiaplah dengan pemandangan khas banjir, di mana mobil semewah apapun akan mogok dan tidak bisa digunakan. Juga rumah bertingkat yang justru menjadi penjara karena penghuninya tidak bisa keluar dan mendapatkan akses kehidupan. Listrik akan padam dalam beberapa hari, dan beberapa sudut kota seakan menjadi kota mati. Benarkah hujan sudah bukan lagi membawa berkah, dan hujan sudah menjadi azab? Langit dan hujan adalah ciptaan Allah, di bawah kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan manusia tentang hujan adalah pembenar dan hujjah atas diri manusia sendiri. Apakah berkah yang didapat atau siksaan? Dan sesungguhnya kami telah mapankan kalian di bumi ini, dan kami telah menjadikan di dalamnya untuk kalian sumber-sumber kehidupan. Namun amat sedikitlah kalian bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 10. Bentuk syukur manusia akan rahmat Allah bukan saja disikapi ketika hujan itu datang, tapi juga ketika hujan belumlah datang. Diakui bahwa di sekitar kita, masyarakat masih memanfaatkan jasa pawang hujan untuk menurunkan hujan. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk mendirikan sholat sunnah meminta hujan dan hanya meminta kepada Allah tanpa perantara dukun atau pawang hujan. Sungguh perilaku ini adalah perilaku manusia zaman jahiliyah. Ketika banyak manusia dulu meminta hujan dengan ritual klinik, memasang bawang dan cabai di sapu ijuk terbalik, melempar celana dalam ke atas genteng, dan akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pawang hujan. Tidak hanya sampai di sini, bagi sebagian masyarakat yang mempunyai hajat atau acara di luar ruang, kehadiran hujan justru dikhawatirkan menjadi penghalang keberlangsungan acara. Beberapa berserah diri pada Allah dengan berdoa, sisanya pergi mencari pawang hujan dan meminta hujan dipindahkan. Sungguh kecerdasan manusia, hasil didikan universitas tinggi, belum mampu mengubah perilaku jahil dengan mencampurkan agama tauhid dan klinik. Alih-alih mensyukuri kehadiran hujan, mereka malah menolak kehadiran hujan. Ketahuilah bahwa tidak ada suatu apapun yang bergerak, berpindah, jatuh dan terbang, berjalan dan berhenti di dalam kerajaan Allah ini, kecuali atas kehendak Allah semata. Maka siapa yang meyakini ada sesuatu yang dapat memindahkan dan menggerakkan, menjatuhkan dan menerbangkan, menjalankan dan menghentikan selain kekuatan dari Allah, pada dasarnya dia telah jatuh dalam mempersekutukan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan dirinya dengan yang lain, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki.
Dan siapa saja yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sebenarnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 49. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Kedudukan air yang begitu penting menjadikan hujan sangat layak dan pantas disebut sebagai rahmat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah mendengar Rasulullah SAW ketika melihat hujan, beliau berkata, "Itu rahmat." Hadis Rasulullah itu dikuatkan oleh Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-48. Dan kami telah turunkan air yang mensucikan dari langit. Maka dalam hal ini, ulama sepakat bahwa air hujan adalah bagian dari sarana bersuci yang sah, seperti untuk berwudu dan mandi junub. Hujan juga adalah pertanda ampunan Allah bagi kaum yang bertaubat. Hujan menjadi simbol sirnanya kemurkaan Allah atas suatu kaum. Kisah Nabi Hud dan Nabi Nuh alaihissalam masing-masing pernah memanggil kaumnya agar beristighfar dan bertaubat. Lalu sebagai balasannya, Allah akan menurunkan atas mereka hujan rahmat. Dalam surah Hud ayat 52, Allah menceritakan kisah Nabi Hud ketika beliau menyeru kaumnya. "Wahai kaum, mintalah ampunan Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat." Sedangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, seruan beliau kepada kaumnya, Allah abadikan dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10 dan 11. "Maka aku pun berkata, mintalah ampunan Rabb kalian, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat." Inilah bukti bahwa hujan adalah rahmat, pembawa ampunan Allah, menjadi sumber kehidupan dengan hujan yang lebat. Begitu juga dengan kaum Nuh dan kaum Saba dengan hujan. Satu lagi kisah kaum negeri Saba, sebuah negeri yang indah, namun penduduknya perlahan berpaling dari nikmat Allah, sampai hujan azab diturunkan atas mereka. Dan terekam dalam surat As-Saba, Allah berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Al-Quran Surah As-Saba ayat 16 hingga 17. Begitulah, jika setan berhasil menggerakkan logika manusia, ketika hawa nafsu syahwat sesama jenis dilegalkan, ketika perdukunan menjadi alternatif meminta, juga ketika agama dilepaskan dari kehidupan dan dimasukkan dalam ranah pribadi. Betapa banyak dosa-dosa besar dilakukan tidak lagi dengan cara tersembunyi, bahkan tanpa rasa malu sama sekali. Pertikaian pemimpin yang dipercaya rakyat, korupsi berjamaah para pejabat negara, juga pemikiran bahwa Islam bukan agama kebenaran dan anti toleransi. Maka tidaklah jauh bila kita katakan bahwa sebagian bencana banjir yang terjadi di zaman ini disebabkan karena dosa-dosa manusia. Sehingga yang turun di musim hujan saat ini tidak lagi hujan rahmat, melainkan hujan azab. Jika sudah begini, maka hendaklah kita mengikuti seruan Allah untuk memperbanyak istighfar, bertaubat dari segala pemikiran dunia, dan kembali memeluk Islam dalam setiap nafas kehidupan. Sehingga hujan yang turun ke tempat kita berada sejatinya adalah hujan rahmat dan bukanlah hujan azab. Allahu musta'an.
Pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah, musim hujan telah tiba. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadikan musim hujan ini sebagai sarana mendapatkan beribu-ribu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan di saat hujan turun. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendung itu mulai menggelayut tebal, maka wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda, berpikir, merenung. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Aku tidak tahu, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak tahu, apakah mendung ini akan mendatangkan kebaikan ataukah keburukan. Akan tetapi ternyata mendung itu bisa membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang harus pertama kali ada pada kita di saat mendung itu mulai menggelayut. Lalu ketika hujan mulai turun, ada doa yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini merupakan hujan yang penuh dengan manfaat. Diawali dengan doa. Agar apa? Memang betul-betul hujan itu mendatangkan manfaat. Selanjutnya, ketika hujan mulai bertambah deras, kita disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati hujan tersebut dengan mandi hujan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan itu turun, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sedikit bajunya, lalu beliau merasakan nikmatnya air hujan tersebut. Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Rasul menjawab bahwa ini hujan ini hadithu ahdin bi rabbi, bahwa ini merupakan salah satu bentuk makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia banyak mengandung berkah ini. Maka Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwa hujan ini mendatangkan keberkahan dan dianjurkan kepada kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dari tetesan-tetesan air hujan itu. Bahkan di beberapa riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk keluar dan berwudu ya dengan air hujan yang baru turun itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa air yang hujan itu liyutahhirakum bihi, bahwa air yang hujan itu memang digunakan, difungsikan, manfaatnya salah satunya agar manusia itu dapat bersuci. Maka untuk mewujudkan ini tidak salah ya, ketika kita keluar lalu kita berwudu dengan air hujan yang turun ini. Ketika hujan itu mulai deras dan lama sekali tidak berhenti, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika hujan itu mulai deras, lama tidak berhenti, ditakutkan malah menjadi bencana, maka Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita nih untuk berdoa dengan satu doa. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tolong turunkan hujan ini di sekitar kami yang jauh lebih membutuhkan, berikan kepada mereka, dan jangan jadikan hujan ini sebagai adab untuk kami. Allahumma alal akam wal jibal wad dirab wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ini kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit, kepada lembah-lembah, kepada tempat-tempat tumbuhnya pohon. Sehingga apa? Mereka jauh lebih bisa merasakan manfaat dari hujan ini. Jadi ketika hujan ini datang bertubi-tubi dengan jumlah yang sangat deras, banyak, waktunya lama, kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang justru berbau kesyirikan. Nggak boleh. Tidak boleh dengan dukun, tidak boleh dengan ritual ini dan itu yang tidak disyariatkan. Tetapi yang disyariatkan adalah bagaimana kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat hujan ini makin deras, ada beberapa lagi yang disunahkan. Kita diminta untuk memperbanyak doa di saat hujan deras ini. Karena salah satu waktu mustajabah itu adalah di saat hujan ini nuzulul ghaith, bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya itu ya. Nuzulul ghaith ini adalah turunnya hujan yang sangat deras sekali. Ini merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Saudaraku, yang di saat ini kita mungkin punya hajat, kemungkinan Allah kabulkan hajat kita itu justru di saat deras-derasnya hujan, dan di saat itu kita mampu menengadahkan tangan, munajat kepada Allah, disitulah Allah buka rahmatnya untuk kita. Subhanallah. Dan ingat, ketika hujan turun, jangan sekali-sekali untuk menghina, menghujat hujan. Kadang-kadang kita begitu, aduh hujan lagi, aduh ini, aduh itu. Jangan, hati-hati. Kalimat ini merupakan kalimat yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ketika hujan ini mulai reda,
Ketika hujan reda, maka Rasul SAW menganjurkan kepada kita, menyunahkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih untuk mengucapkan satu kalimat baik. Apa kalimatnya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Bahwa kita telah diturunkan hujan dengan rahmat dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga musim hujan ini menjadi musim di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan beribu-ribu kebaikan dengan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi hujan. Bentuk kemudahan ajaran Islam dalam hujan ternyata memiliki dampak dalam rangkaian ibadah wajib. Di antaranya adalah sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat zuhur dan asar di Madinah dengan cara menggabungkannya dalam satu waktu tanpa ada sebab seperti musafir dan karena takut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab ketika ditanya tentang hal itu, bahwa Nabi SAW tidak ingin membuat siapapun dari umatnya merasa kesusahan. Hadis ini menjadi dasar dibolehkannya menggabung dua sholat dalam satu waktu ketika turun hujan deras. Ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam, rahmat Allah ketika turun hujan. Kemudahan kedua dalam sholat adalah dibolehkannya sholat di rumah, tidak di masjid ketika hujan turun. Dalam hadis riwayat Muslim dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengumandangkan azan sholat pada malam yang dingin dan terdapat hembusan angin. Maka beliau berkata, "Perhatian, sholatlah di rumah kalian." Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan muazin jika pada waktu malam yang dingin dan turun hujan agar berkata, menyeru, "Perhatian, sholatlah kalian di rumah." Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan hadis tersebut. Hadis ini adalah dalil atas adanya keringanan perintah sholat secara berjamaah dalam kondisi hujan dan semisalnya dari perkara-perkara yang dianggap sebagai uzur atau halangan. Akhirul kalam, semoga musim hujan yang baru bermula di tahun ini mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita dan bangsa. Sehingga tidak ada lagi banjir yang merugikan, tidak ada lagi luapan sungai yang menenggelamkan, dan tidak ada lagi nyawa yang harus melayang karenanya. Hanya kepada Allah yang maha menurunkan dan menghentikan hujan, kita panjatkan syukur dan berserah pasrah atas segala problematika kehidupan. Karena sesungguhnya hujan adalah kenikmatan, keberkahan, dan penghapus dosa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana